Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Wulandari, Prodi PGU Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berdirinya saya di sini yaitu untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teman Sebaya dan Motivasi Belajar serta Fasilitas Media Pembelajaran Matematika Materi lingkaran terhadap prestasi belajar matematika kelas 8C SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dari penelitian ini dilatar belakangi oleh pertama, keberhasilan belajar pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu digolongkan menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu antara lain teman dekat, yang mana teman dekat itu sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu merupakan yang sangat berpengaruh juga terhadap hasil belajar siswa. Jika motivasinya baik, maka hasilnya baik. Yang terakhir, media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat peraga, alat bantu untuk keefektifan pembelajaran, berpengaruh besar dalam kegiatan pembelajaran yang membantu proses belajar mengajar lebih mudah dan membuat lebih bermakna. Nah, dari latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalahnya yaitu banyaknya siswa yang beranggapan bahwa matematika suatu pelajaran yang sangat sulit dipahami dan kurang menyenangkan. Dan selanjutnya, motivasi sebagai faktor yang banyak berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Yang ketiga, keterdekatan antara teman sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Teman sebaya yang kurang dapat memotivasi belajar siswa akan berakibat pada menurunnya prestasi belajar siswa. Dan terakhir, media pembelajaran adalah sarana yang mendukung aktivitas belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang selanjutnya itu pembahasan masalah. Dan penelitian ini difokuskan pada pengaruh teman sebaya dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015 yang terpokokkan oleh bahasan lingkaran. Dari sini rumusan masalahnya ada 7, yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara teman sebaya dengan hasil belajar. Kedua, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang ketiga, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara media pembelajaran dengan hasil belajar. Keempat, adakah pengaruh positif dan signifikan antara teman sebaya, motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang kelima, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara teman sebaya dan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Dan yang keenam, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir, untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara teman sebaya, motivasi belajar serta media pembelajaran terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara ada 7, yaitu teman sebaya dengan hasil belajar, motivasi belajar dengan hasil belajar, media pembelajaran dengan hasil belajar. Keempat, teman sebaya dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Yang kelima, teman sebaya dan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Yang keenam, motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Dan terakhir, teman sebaya, motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap hasil belajar. Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat, yaitu untuk bagi siswa, yaitu memberikan masukan pada siswa untuk memilih teman sebaya yang baik, guna untuk prestasinya yang lebih baik. Dan bagi guru matematika, yaitu sebagai bahan evaluasi, memperhatikan kondisi psikologis siswa sehingga kesalahan-kesalahan dilakukan agar dapat terhindari. Dan bagi sekolah, yaitu untuk masukan pada sekolah agar lebih memperhatikan siswa dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam meningkatkan kualitas beserta prestasi belajar siswa. Manfaat bagi peneliti yaitu untuk mengetahui beberapa
besar pengaruh teman sebaya, motivasi belajar, serta media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika untuk mengembang wawasan dan pengetahuan yang terdapat dalam diri yang diteliti oleh peneliti. Selanjutnya yaitu bab 2, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini saya mengambil 2, yaitu penelitian oleh Fitriani dan penelitian oleh Dina Tri Pamungkas. Dalam kedua ini terbukti bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel variabel yang diteliti. Dan selanjutnya kajian teori. Dalam kajian teori ini ada beberapa, antara lain kajian teori ada beberapa, yaitu matematika sekolah, belajar matematika, teman sebaya, motivasi belajar, media pembelajaran, prestasi belajar matematika. Matematika adalah cara atau metode berpikir dan menalar. Dan selanjutnya sudah kerangka berpikir. Ada 7 kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu untuk pengaruh teman sebaya terhadap prestasi belajar matematika. Kedua, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika. Tiga, pengaruh media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. Keempat, pengaruh teman sebaya dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika. Yang kelima, pengaruh motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. Dan keenam, pengaruh teman sebaya dan motivasi belajar serta media pembelajaran dan pengaruh motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. Ketujuh, pengaruh teman sebaya dan motivasi belajar serta media pembelajaran dan terhadap prestasi belajar matematika. Dalam penelitian ini ada 7 hipotesis, antara lain: pertama, ada pengaruh positif dan signifikan dari teman sebaya terhadap prestasi belajar matematika pada mata pelajaran lingkaran siswa kelas 8C semester 2 SMP Negeri 01 Muko tahun ajaran 2014-2015. Kedua, ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dan ketiga, ada pengaruh positif dan signifikan dari media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dan yang keempat, ada pengaruh positif dan signifikan antara teman sebaya dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dan kelima, ada pengaruh positif dan signifikan antara teman sebaya dan media pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dan yang keenam, ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap hasil prestasi belajar matematika pada mata pelajaran lingkaran siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Dan terakhir, ada pengaruh positif dan signifikan dari teman sebaya, motivasi belajar serta media pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015. Tempat dan waktu pelaksanaan, yang mana tempat dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2014-2015 kelas 8 semester 2 SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Populasi penelitian. Dalam populasi ini yaitu semua siswa kelas 8 semester 2 SMP Negeri 02 Kota Bengkulu tahun ajaran 2014-2015 sebanyak 4 kelas yang berjumlah 108 siswa. Yang mana sampel ini yaitu diambil secara teknik cluster random sampling dengan cara undian kelas, dan ini semua
kelas homogen. Hal ini disebabkan karena kelas disusun secara acak. Setelah itu, variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini ada 4, yaitu 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Yang variabel bebas yaitu teman sebaya, motivasi belajar, media pembelajaran, dan variabel terikat itu hasil belajar matematika. Desain penelitian seperti ini. Dan selanjutnya, teknik pengumpulan data itu angket, teknik dokumentasi, instrumen penelitian, pengumpulan data aplikasi dari seperti ini, dan uji validitas seperti ini. Dan selanjutnya, uji reliabilitas, koefisien alpha covariance, dan terakhir teknik analisis data, yaitu ada 3: analisis data deskriptif, pengujian prasyarat analisis, pengujian hipotesis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.